Lu harus tahu diri. Lu udah dikasih duit di dosen, kok masih kau yang teriak-teriak? Soal donasi itu sebenarnya perkara sangat receh gitu loh. Entah kenapa orang berlomba-lomba pengacara biar tampil di media, pengacara-pengacara yang kurang populer pada berlomba biar masuk agar viral. Itu sebenarnya pertama ya, donasi kalau sudah diberikan kepada seseorang, yaitu haknya dia, hanya haknya si Agus. Ya, cuma Agus secara moral memang wajib melaksanakan itu, bertanggung jawab gitu loh. Tapi secara hukum dia sudah pemiliknya. Dan yang kedua, sifat si Agus yang teriak-teriak tadi itu sangat tidak, menurut saya kelewatan. Orang dia udah ditolong masih teriak-teriak. Nah, apaan sih kayak gitu? Itu orang atau diri tuh orang. Tapi Bang, ini kan kasus semakin melebar kemana-mana. Menurut melebar kemana-mana karena orang pada pengen pamer, pada pengen pansos. Harusnya bagaimana sih menurut Abang? Ya harusnya kayak gue dong, perkara-perkara besar gitu loh. Ya, jadi Agus teriak-teriak nggak jelas. Sudah dibantu malah tidak tahu diri. Bukannya terima kasih kepada para donatur, kepada Teh Novi, kepada Denny Sumargo, malah teriak-teriak tidak tahu diri, kata Hotman Paris. Yang pertama, Hotman Paris membahas soal pengacara receh. Maksudnya di sini pengacara kecil yang tidak memiliki pamor seperti Hotman Paris. Mereka itu sengaja, mereka berlomba-lomba untuk masuk ke media biar diliput terus oleh media, menjadi terkenal. Istilahnya mereka itu pansos. Kedua, memang donasi itu secara hukum ya, secara hukum itu merupakan hak milik Agus. Tapi secara moral, Agus menyalahgunakan donasi itu untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarganya. Padahal tujuan utama donasi untuk membantu biaya pengobatan dari Agus. Tapi dia melakukan kesalahan di sini. Justru itulah yang akhirnya membuat masalah ini menjadi ribet. Sampai tadi Hotman Paris bilang, Agus tidak tahu diri, sudah dibantu malah nggak tahu terima kasih. Teriak-teriak nggak jelas. Yang ketiga, Hotman Paris tadi kan membahas soal sifat Agus. Yang teriak-teriak, lalu kelewatan, tidak tahu diri. Padahal jelas-jelas di sini yang salah itu Agus. Yang salah itu Agus, nggak ada lagi yang lain. Yang salah itu Agus. Seharusnya dia introspeksi diri ya. Minta maaf kepada Teh Novi, minta maaf kepada para donatur. Saya telah melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Pasti Teh Novi, para donatur, Denny Sumargo akan luluh karena mereka adalah manusia yang punya hati. Kan masalah kecil, menurut Abang ada saran gak sih? Mungkin ini kan masalah kecil kata Abang. Ada saran gak sih Bang mungkin untuk segera selesai? Kan ini hampir 2 bulan. Nggak usah lah terlalu ribut. Kalau Novi merasa itu melanggar hukum, ya gugat perdata. Ya kan? Kalau sama juga si Agus juga bisa menggugat. Agus bisa mengatakan itu hak gua. Apa urusan lu lagi? Nah, ini cuma kan memang secara moral orang yang sudah diberikan bantuan harusnya mempergunakan uang tersebut sesuai tujuannya dan nggak pantas dia teriak-teriak. Harusnya kan berterima kasih dong, ya berterima kasih dong kepada orang yang memberikan bantuan. Tidak perlu mohon maaf, ya benar saya udah terima bantuan ini, saya udah pakai karena ada kebutuhan lain, mohon maaf, terima kasih. Jangan malah nantangin, aduh. Bang, ini tuh uang donasi kan kata Abang katanya kalau diserahkan itu milik Agus atau milik donatur gak sih Bang? Ini yang mana sih yang benar? Kalau sudah ini, kalau gua kasih lu ke gua apa nih? Apa yang mau? Kalau udah gua kasih gimana? Milik lu kan? Milik ya udah. Tapi kan itu yang benar itu milik donatur katanya. Nah, donasi itu kan pemberian. Donasi itu kan pemberian hak. Pemberian uang. Mendonatur karena menyumbangkan. Kalau sudah menyumbangkan berarti sudah beralih hak milik. Itu loh. Nah, ini tuh kan uang donasi digunakan untuk donasi, tapi kan Agus menggunakan haknya untuk lain atau gimana Bang? Itu salahnya, tapi uang itu sudah milik dia. Salahnya di situ itu aja, ya. Nah, iya, secara hukum itu sudah milik si Agus. Tapi secara penggunaannya memang dia secara moral salah, tapi secara hukum dia pemiliknya. Karena dia pemiliknya, dia bisa pakai untuk apapun. Yang kedua harusnya dia lebih sopan. Orang sudah ditolongin kok malah teriak-teriak. Bahkan kan udah dilaporkan nih Novi atas pasal pengancaman melalui Bang Paratabas. Nah, itu gua tahu lah itu.
kembali membahas soal attitude dari si Agus. Teriak-teriak gak jelas, seharusnya berterima kasih, minta maaf. Pasti dari pihak Tenovi dan kawan-kawan akan memaafkan Agus. Nah, di sini tuh ada saran dari Hotman Paris kepada Tenovi. Kalau Novi merasa bahwa Agus itu bersalah, bahwa Novi bisa menggugat Agus secara perdata, dan sebaliknya si Agus juga bisa menggugat Tenovi kalau memang Agus merasa bahwa Tenovi bersalah. Dan kita tahu sendirilah isi pikiran dari Agus. Makanya sekarang ini dia sedang memperjuangkan uangnya yang sekitar 1,5 M. Dia sedang memperjuangkan, makanya dia nggak berhenti. Press conference sana sini dibantu oleh pengacara-pengacara receh, kata Farhad Abbas. Sampai-sampai dia teriak-teriak nggak jelas dengan satu tujuan, untuk mendapatkan donasi itu. Kemarin Nopi dan Densus sudah ke Mensos, Bang. Gimana sih kalau udah ke Kemensos nih, Densus dan Nopi, kalau sudah sampai ke Mensos menurut Abang gimana? Saya kira sudah terlalu meluas kasusnya, ya. Itu kan bukan donasi publik, bukan kewenangan medsos. Ya kan? Itu kan bukan donasi publik, bukan dana publik, bukan kewenangan kementerian. Apa urusan kementerian? Itu kan donasi pribadi. Iya, katanya kan Bang mau menengahi, mengklarifikasi. Boleh-boleh aja. Agus juga besok mendatang. Udahlah, orang yang sudah memberikan bantuan ini udah relakan aja deh. Udah, bahwa orangnya kurang kurang berterima kasih, itu dosa dia. Nggak bisa apa bilang. Kalau perorangan juga enggak. Kalau secara besar-besaran iya. Kalau menyangkut kepentingan publik iya. Kalau perorangan nggak apa-apa. Ada orang donasi tanpa izin, di mana-mana ada donasi. Dan itu kan hanya insidental. Pesannya apa Bang buat Agus? Apa? Pesannya apa Bang buat Agus? Ini kan udah pesan saya kepada Pak Agus, udahlah, kurangilah masuk TV, kurangin masuk medsos. Lu harus tahu diri. Lu udah dikasih duit itu, kok masih kau yang teriak-teriak? Tahu diri dong. Ucapkan minta maaf sama orang-orang yang protes gara-gara uang donasi kau pakai misalnya untuk keperluan lain. Ucapkan minta maaf, ya. Ucapkan terima kasih. Dan kepada para pengacara janganlah diperluas lagi. Nggak usahlah terus pansos terus agar masuk media. Malah kita lihat aja nggak suka gitu, ya. Terakhir pesannya buat Nopi dan Densus. Beberapa hari yang lalu pihak Kemensos kan mengirimkan surat kepada pihak Agus, mana besoknya akan ada pertemuan lagi. Jadi katanya itu Kemensos atau dari kementerian akan kembali melakukan mediasi atau menengahi pertikaian yang terjadi antara Agus dan Tenovi persoalan uang donasi. Sini Hotman Paris tidak setuju karena bukan kewenangan Kemensos atau kementerian, karena ini dana pribadi. Maksudnya donaturnya itu dari orang-orang secara pribadi yang memang memiliki keinginan gitu ya untuk membantu Agus, dalam hal ini untuk membantu biaya pengobatan matanya. Menurut pendapat saya ini sangat bagus. Semoga saja setelah besok ini ada pertemuan gitu ya, masalah ini cepat selesai biar tidak semakin merembet kemana-mana. Kemudian tadi juga Farhad Abbas memberikan saran ya kepada donatur, mendingan ikhlaskan saja uangnya itu, kasih ke Agus. Terserah Agus mau bikin apa, mau beli rumah, mau beli mobil, mau jalan-jalan ke Cina, mau jalan-jalan ke Singapura sama Wawa, terserah Agus. Kalau misalnya dia tidak bertanggung jawab atas donasi itu dosanya dia. Nah betul juga sebenarnya ya, biar masalah ini nggak kemana-mana. Sekarang ini banyak sekali pihak yang speak up. Pihak A speak up, pihak B speak up. Ada yang dari kubu Tenovi, ada yang dari kubu mereka para pengacara berlomba-lomba untuk pansos, pengacara-pengacara receh, numpang pansos di masalah ini. Kemudian yang terakhir ada pesan menohok ya istilahnya dari Hotman Paris kepada Agus. Untuk Agus, kurangi masuk TV, kurangi masuk medsos, harus tahu diri. Agus, lu harus tahu diri. Dikasih duit, sudah disalahgunakan, bukannya minta maaf, tapi dia malah teriak-teriak, heboh. Berharap uang donasinya itu akan kembali ke dia. Hal sederhana, tapi namanya manusia terkadang, apalagi kalau soal uang, lupa segalanya.